pasang itu kita sebelumnya sudah punya desain matang, tapi ketika pas desain kita sudah buat, itu tidak sesuai dengan tempat yang mau kita pasang. Akhirnya kita harus bongkar ulang lagi. Gitu ya. Benda yang sudah jadi itu bisa bongkar lagi. Padahal tempat yang mau dipasang pun itu juga sudah diukur maksudnya ya. Iya. Sudah digambar, sudah diukur. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Amsilati Jawa Tengah 3 Podcast ya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Kang Muhammad Islahul Umam. Ini dari Batang ya. Dari Batang. Ini sekarang posisi kami masih di Darul Falah di Jepara. Dan ini suasananya hujan deras ya. Mungkin kalau speakernya ini kurang enak ya, harap maklum lah ya. Musimnya hujan ya di sini ya. Oke, kita akan bertanya kepada Kang Umam ini seperti biasa tidak banyak-banyak yang ada kaitannya dengan Amsilati. Kalau siapa ya yang sudah tahu atau bahkan belum tahu dari suksesnya acara wisuda Amsilati yang di tahun-tahun akhir tahun ini menurut saya ya spektakuler ya dari dekornya. Jadi dekor Amsilati ketika wisuda itu kan megah-megah kalau kita mengikuti ya. Itu di balik suksesnya itu ada sosok seorang bahkan berserta timnya. Ya, ini adalah Kang Umam ini dengan teman-temannya yang mungkin lembur ya kerja untuk mensukseskan wisuda dari segi dekorasinya. Nah, ini akan kita tanyakan. Ini Kang Umam ini awal ya, awalnya dekor, belajar dekor. Ini tahun berapa? Kalau basic dekor mungkin ya. Kalau basic dekor mungkin sekitar tahun 2012. 2012. 2012. Kan kalau masuk di sini kan tahun 2010. Berarti kalau 2012 2 tahun ya. Setelah 2 tahun di Darul Falah ya. Ya 2012 hitungannya saya masuk 2010 lulus SD, masih kecil, masih MTS ya. Ya itu mungkin berawal dari modal nekat, Bang. Nekat. Kalau 2012 itu di sini sudah tahun apa? 12 berarti pasca. Saya sudah di Santoharo. Pasca ya. Oke, lah 2012 mulai belajar dekor itu tiba-tiba langsung bisa atau mungkin prosesnya pertama itu dulu emang basic saya dari kecil emang agak di seni gambar. Oh gitu. Jadi seni gambar sama seni tulis ya. Berawal dari situ saya di pondok sering bikin-bikin sendiri, entah setiap ada kali benda yang sekiranya bisa dibuat sesuatu pasti saya buat. Sabun gitu. Ya sabun diukir, triplek diukir, sandal diukir. Oke. Dan berawal dari situ saya dilirik sama yang ya sesepuh-sesepuhnya ya, senior dekor ya. Senior siapa saat itu siapa? Dulu yang pertama kali ngajak saya itu Kadro. Panggilannya Kadro, namanya Mas Rian. Orang Jepara kan? Mas Rian. Oke, saya tahu itu. Kadro, oke. Cuma sebutannya Kadro, Pedro Dekorasi. Ya kalau di Instagram ya. Oke. Pedro Dekorasi. Dilirik sama Mas Kadro. Setelah itu saya diikutkan ke wisuda Amsilati dan di situ saya pertama kali diikutkan itu suruh buat tulisan saja. Selama bertahun-tahun saya diikutkan di Amsilati itu suruh buat tulisan. Dan alhamdulillah basic-basic itu mulai setelah saya diikutkan di Amsilati Decoration. Ternyata saya di asrama itu berhubung dulu seringnya ada Hitoba Kubro. Ya. Hitoba Kubro itu kan sering bikin dekor-dekor sebagus mungkin dan pasti banyak saingannya kan. Ya betul. Berawal dari situ, dari sekian banyak saingan tuh saya berusaha gimana caranya bagaimanapun keadaannya karya saya harus lebih bagus daripada yang lainnya. Berawal dari situ berhasil saya nekat dari situ. Nekat ya.
ada modal nekatnya ya. Modal nekat. Terus akhirnya dari beberapa asrama ya saya di asrama Darussalam buat Toba Kubro tahun 2013 ya. 2013 itu alhamdulillah dekor yang panggung gembira, dekor lukis yang sampai 2 tingkat ya. Itu alhamdulillah bisa juara 1. Setelah itu saya mulai menekuni ukir-ukir styrofoam, ya latihan-latihan, lihat tutorial. Ya setelah itu berjalan beberapa tahun. Ya dulu pernah agak vakum ya. Di dunia perdekoran Amsilati dulu saya pernah vakum beberapa tahun. Karena apa itu? Fokus ke ngajinya ya, atau? Selain itu dulu kan apa ya, dari pusat atasnya dipegang orang lain mungkin. Oh, jadi ada yang manajer lah, mungkin bahasa nih manajernya apa jenenge ngerekrutnya orang lain. Nah, berarti tapi untuk saat ini sampai wisuda yang kemarin itu ini berarti jenengan ya sebagai apa ya yang bertanggung jawab penuh dalam dekorasi itu ya. Berarti sudah berapa tahun nih kalau hitung mundur ini? Pertama kan dari saya tahun berapa? Sekitar vakum dari Amsilati Decoration itu tahun 2000 kalau nggak 14-15an. Oke. 14-15. Ikut lagi tahun 2019. Tahun 2019 kebetulan pas dipegang Mas Fakih. Ya, betul. Pas dipegang Mas Fakih itu saya diajak kompromi lebih bintang-bintang. Setelah itu saya akhirnya diberi PJ untuk tim pembuat. Tim pembuat dekor. Itu tahun 2009 saya 2019 ya. Saya kembali lagi ke dunia perdekoran lagi. Dan situ termasuk karya pertama kali saya menggunakan styrofoam. Itu yang background apa itu? Background daun tahun 2019. Tahun 2019. Udah panggung di depan. Backgroundnya emas sama daun-daun banyak gitulah. Itu pertama kali saya megang lagi di situ. Setelah itu baru saya dialihkan menjadi Amsilati Dekorasi Pusat. Berarti kalau jabatan apa ini? Ketua atau? Ketua Departemen Dekorasi. Ketua Departemen Dekorasi Amsilati Pusat ya. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, inilah. Jadi kalau lihat wisuda 2019, 2020, 2021, 2022, ya ini Mas Umam ini yang sebagai ketua ya dalam suksesnya dekorasi itu. Itu kira-kira kalau dihitung santri yang ikut andil dalam pengerjaan itu ada berapa itu? Saya kalau anak-anak yang ikut kerja itu saya mengandalkan dari anak-anak organisasi asrama. Jadi setiap asrama kan punya organisasi masing-masing, mulai dari Darussalam itu ada Faksi, ya, Fakultas Seni, dari Ilien ada Fana, dari Tasus itu ada UAS. Berarti ambil dicuplik ya. Jadi saya mengambil 2-3 orang setiap organisasi, saya ikutkan ke Amsilati Pusat, terutama di ketuanya organisasi masing-masing. Ya berarti mungkin kalau dalam pembuatan sekitar 10-11 orang lah. 10-11 itu sudah semua apa? Itu 10 itu yang inti nih. Jadi semua itu memang sudah dihandle. Jadi dari tim dekorasi itu sudah ada tim konstruksi sendiri, tim lighting sendiri, tim pembuat juga udah sendiri. Jadi ada bagiannya masing-masing. Jadi dari sekian orang itu ada yang bagian lighting sendiri khusus. Jadi kalau yang lighting itu ya fokus ke lighting aja. Kalau yang konstruksi berarti fokus nanti pas pemasangan, itu masang konstruksinya aja. Oh, jadi sudah ada bagiannya sendiri ya. Berarti jenengan tinggal tidur aja atau gimana? Tinggal mikir. Tinggal mikir bagaimana justru semua. Malah jenengan yang bertanggung jawab penuh ya. Ini bagaimana caranya semua ini yang sudah dibagi ini biar berjalan sesuai dan sampai hari H itu maksimal gitu ya. Oke. Kemudian kalau ditanya acara-acara besar apa saja yang sudah pernah diselenggarakan, mungkin bisa disampaikan. Wisuda lah ya. Yang jelas wisuda Amsilati ya. Beban paling berat itu wisuda Amsilati. Berarti paling spektakuler itu yang wisuda Amsilati ini.
Mungkin kalau acara-acara lain yo. Ya acara kan seperti ada kayak apa namanya MKS Malam Kreasi Santri itu ya saya mengandalkan dekor-dekor asrama yang lainnya aja sih. Oke, berarti Ya. untuk yang paling apa ya, tugas terbesar dan mungkin beban atau mental yang tinggi ini ada di itu ya, untuk wisuda itu ya, wisuda Amsilati. Dan di situ ada tuntutan gimana caranya dekor wisuda yang sekarang harus lebih bagus daripada yang kemarin. Oh, Itu gitu mungkin ya. tantangan bagi saya sendiri Berarti sih. ada jenengan sendiri itu yang memberi tantangan. Iya. Oke. Jadi bagaimana caranya yang sekarang ini lebih bagus daripada yang kemarin, lebih mewah mungkin ya daripada yang kemarin. Oke. Dalam hal itu ya, dekorasi. Itu ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak orang lain tuh nggak tahu loh bahwa kita ini yang selaku orang dekor nih kayak gini loh. Ada pengalaman pilu atau bahagia atau gimana lah? Ya kebanyakan kalau anak dekor itu emang ya susah senengnya ya bareng-bareng di situ aja. Kalau paling bareng ya kadang sering kelembur juga. Jadi emang tenaga itu emang harus fit banget dan dilarang sakit di situ. Dilarang sakit ya. Dilarang sakit. Kira-kira berapa itu? Seminggu atau sebulan atau kalau pembuatan dekor biasanya sekitar 2 minggu. 2 minggu. Soalnya kalau lama-lama kita kan kalau membuat dekor itu kita langsung difokuskan dari satu, jadi nggak nyicil gitu loh. Sekali dalam 2 minggu ya, selesai sekalian gitu ya. Soalnya kalau kita waktu lebih panjang lagi kasihan anaknya yang masih ngaji. Oke, betul. Karena itu memang mengorbankan waktu dan tenaga dan pikiran gitu ya. Terus kalau apa ya, perjuangan dalam mendekor lah, mungkin apakah yang sudah ada hasil yang di finish itu memang awal pasang terus langsung seperti itu, atau ini tuh sudah beberapa kali copot pasang atau gimana? Ada nggak perjuangan yang seperti itu barangkali? Ya kalau perjuangan pemasangan sih mungkin kalau seringnya sih bongkar pasang ya. Bongkar pasang. Bongkar pasang itu kita sebelumnya sudah punya desain matang. Tapi ketika pas desain kita sudah buat itu tidak sesuai dengan tempat yang mau kita pasang. Akhirnya kita harus bongkar ulang lagi. Gitu ya. Padahal jadi itu bisa bongkar lagi. Padahal tempat yang mau dipasang pun itu juga sudah diukur maksudnya ya. Iya. Sudah digambar, sudah diukur. Tapi ketika sudah dibuat memang ada yang perlu direvisi mungkin ya. Jadi bongkar lagi tuh. Seringnya bongkar lagi. Seringnya bongkar. Terutama ya mungkin kalau kita sudah membuat, kan pertama kita buatkan hanya gambaran. Kita tidak tahu ketika pas di lokasi itu gambaran ini cocok apa tidak dengan lokasinya. Oke. Ya, akhirnya kita ketika kok sudah terpasang ternyata nggak cocok sama lokasinya, dengan waktu singkat apapun harus dirubah. Harus berubah ya. Gimana caranya biar kita menampilkan karya yang maksimal. Oke. Mantap sekali ya. Ini teman-teman, jadi dibalik suksesnya acara wisuda Amsilati yang spektakuler dari mungkin tahun, kalau Mas Umam, Kang Umam ini dari 2019 lah kalau yang pernah melihat ya, itu ada perjuangan yang luar biasa dan modal nekat yang kuat ya. Tanpa nekat mungkin tidak terjadi itu ya, hasil itu ya. Keyakinan sama percaya diri bahwa kita itu mampu menampilkan karya yang terbaik. Oke, jadi harus percaya diri bahwa kita itu punya kemampuan yang terbaik. Oke ya, mungkin itu dulu bincang-bincang kita dengan Kang Umam. Alhamdulillah sekali ini saya ini diberi kesempatan dan Kang Umamnya ini pas ada waktu ya. Ini tempatnya kita di Darul Falah, di pondok. Siapa yang kangen dengan pondok ya kesinilah ya, sowan. Mungkin bisa kita lanjutkan di lain waktu karena menarik sekali untuk membahas dekor ini. Tidak semudah lambe ya. Tidak semudah lambe ngomong atau tidak semudah pandangan mata. Ini banyak apa ya,
perjuangan, penuh perjuangan lah. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel Amsilati Jateng 3 Podcast. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.